Video hari ini disponsori oleh Incogni. Akan saya jelaskan lebih lanjut tentang mereka sebentar lagi. Apakah kita sedang berada dalam Perang Dunia Ketiga sekarang? Atau kita hanya sedang menghitung mundur menuju ke sana? Atau mungkin kita bisa menghindarinya sama sekali? Lihat, Perang Dunia itu untungnya cukup jarang terjadi, sehingga mencoba mengkategorikannya sebagai ilmuwan sosial adalah pekerjaan sia-sia. Akan menjadi keputusan masyarakat umum di masa depan, jika masyarakat umum masih ada di masa depan, untuk menentukan apa itu Perang Dunia. Mungkin mereka akan menunjuk Perang Iran sebagai awalnya. Mungkin mereka akan memundurkannya ke invasi Rusia ke Ukraina, karena itulah front pertama. Mungkin mereka akan berani dan menarik titik awalnya sampai ke aneksasi Crimea oleh Rusia. Dan itu benar. Saya tidak terus-menerus menampilkan peta garis pertempuran saat ini karena itu visual yang menarik, meskipun memang begitu. Saya melakukannya karena itu menunjukkan sesuatu. Ambil Rusia sebagai contoh. Rusia telah berperang di Ukraina dengan menerima teknologi drone Shahed dari Iran, pasukan yang dipinjamkan langsung oleh Korea Utara dan beberapa bantuan perdagangan pasif dari Tiongkok. Iran mengambil sebagian hasil dari penjualan senjata ke Rusia dan menginvestasikannya pada proksi-proksinya yang mengapit Israel, yang membantu memicu serangan ke-7 Oktober. Kemudian Amerika Serikat meningkatkan bantuan militer kepada Israel untuk mendukung Perang Gaza. Beberapa tahun kemudian, lalu ditambah lagi perang di Iran. Rusia membalas budi dengan memberikan bantuan drone kembali ke Teheran. Dan meski semua ini terasa seperti bola pinball yang memantul ke sana kemari, Amerika Serikat memiliki banyak sekutu Arab yang mendukung pertempuran itu. Lalu, Ukraina mulai membantu negara-negara tersebut dengan pertahanan anti-drone mereka. Jadi, ya, ini adalah dunia yang sedang berperang. Tapi satu hal yang pasti akan mengubah ini menjadi perang dunia yang diakui secara luas, jelas berada di belahan dunia lain. Invasi Republik Rakyat Tiongkok ke Taiwan. Itu memang selalu menjadi peristiwa utama, dan hal itu akan membuat dua militer terkuat di dunia bertempur langsung satu sama lain. Dengan kapasitas semua orang yang sangat terbatas, mudah untuk mengabaikan kekhawatiran tersebut. Namun, Republik Rakyat Tiongkok yang sering mendekati perairan teritorial Taiwan telah menjadi hal yang biasa bagi mereka yang tinggal di pulau itu. Itu juga alasan mengapa para ahli keamanan nasional sangat khawatir dengan situasi ini. Dan karena itu, hitung mundur menuju apa yang pasti akan disebut Perang Dunia Ketiga hanyalah soal kapan Beijing memutuskan untuk menyeberangi selat. Karena itu, kita tak lagi hanya berkutat pada pertanyaan mengapa Republik Rakyat Tiongkok mungkin melakukan hal ini. Sekarang kita harus melangkah lebih jauh untuk membahas kerangka waktu yang lebih spesifik mengingat apa yang sedang terjadi di dunia. Jadi, untuk sisa video ini, kita akan mempertimbangkan 4 kemungkinan. Salah satunya adalah pandangan optimis. Tidak pernah, itu berkat mahalnya perang. Lalu kita akan beralih ke skenario perang yang paling mungkin sebelum seluruh masalah Iran. Sebuah invasi dalam beberapa tahun ke depan yang dipicu oleh penurunan demografi Republik Rakyat Tiongkok. Ketiga, kita akan membahas lebih dalam dan menganalisis bagaimana perang Iran bisa mempercepat rencana-rencana tersebut. Karena sebenarnya, seluruh diskusi kita berlangsung di bawah bayang-bayang Iran. Dan terakhir, kita akan melihat jauh ke masa depan dan melihat bagaimana mekanisme yang sama sekali berbeda bisa menyebabkan masalah yang sama pada akhirnya. Lihat, kadang-kadang kita hanya perlu duduk santai dan tertawa melihat betapa sedikitnya kendali yang kita miliki atas situasi ini. Tapi bagi saya, solusi untuk masalah ini adalah mengendalikan apa yang bisa saya kendalikan. Dan satu hal yang bisa kamu kendalikan adalah jumlah informasi pribadi tentang dirimu yang hanya terpampang di internet. Disitulah sponsor video hari ini, Incogni, berperan. Mereka akan menjadi sekutumu dalam jaringan rumit para broker data untuk membantu mengecilkan jejak digitalmu, sehingga mengurangi kemungkinan seseorang melacakmu atau menggunakan informasi pribadimu untuk mengambil pinjaman atas namamu. Dan sementara musuh-musuhmu mungkin memiliki kerjasama tanpa batas melawanmu, Incogni punya paket tanpa batas. Ini memungkinkanmu untuk mengajukan permintaan penghapusan khusus yang kemudian akan mereka tangani. Jadi ambil kembali data pribadimu, kunjungi incogni.com/William Spaniel dan gunakan kode kupon William Spaniel, satu kata, untuk mendapatkan diskon 60% untuk paket tahunan. Dan terima kasih sekali lagi kepada Incogni yang telah mensponsori video hari ini. Oke, mari kita jadi optimis sebentar dan bahas mengapa kita bisa sama sekali menghindari situasi Perang Dunia Ketiga. Perang itu mahal, dan ketika kita memikirkan hal ini dalam konteks konfrontasi antara Amerika Serikat dan Tiongkok, kita mungkin akan melihat skala yang belum pernah terlihat sejak tahun 1940-an. Masalah utama yang diperdebatkan adalah tingkat kedaulatan Taiwan.
Dalam dunia idealnya, Taiwan ingin bebas menyuarakan kehendaknya sendiri. Dalam dunia ideal Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan hanyalah sebuah provinsi di lepas pantai daratan utama. Kita akan menggunakan panjang pulau ini sebagai ukuran kemerdekaan Taiwan. Semakin tinggi garisnya, semakin puas pihak Taipei. Jika Beijing suatu saat memutuskan untuk menyerang, ada kemungkinan rencana itu akan berhasil dan Republik Rakyat Tiongkok akan mencapai tujuannya. Dan ada kemungkinan rencana itu akan gagal dan Taiwan akan melakukan apa yang diinginkannya, dengan mengetahui bahwa Beijing sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Jika semua kemungkinan itu dirata-ratakan, ditambah berbagai bentuk kebuntuan yang mungkin terjadi, hasil rata-ratanya secara hipotetis akan terlihat seperti ini. Saya meletakkannya tepat di tengah karena secara visual lebih mudah bagi saya untuk melakukan sisanya. Tapi ingat bahwa akan ada korban manusia yang sangat besar yang harus dibayar di sini. Ditambah lagi dengan biaya finansial yang sangat besar, karena berakhirnya produksi semikonduktor akan mematikan rantai pasokan di seluruh dunia. Ditambah lagi masalah politik bagi Beijing untuk semua orang tua yang anak tunggalnya tewas selama perang. Kamu bahkan tidak perlu mempertimbangkan aspek nuklir agar semua ini menjadi sebuah bencana besar. Jika kita mengukur pengorbanan-pengorbanan itu sesuai dengan nilai yang Beijing berikan pada pengendalian Taiwan, maka ruang antara garis putih dan merah mewakili bagaimana Beijing memperhitungkan biaya perang. Itu membuat garis merah secara harfiah menjadi garis merah secara kiasan dalam negosiasi. Jika Taiwan suatu saat menetapkan kebijakan kemerdekaan yang lebih tinggi dari itu, Republik Rakyat Tiongkok akan menganggap perang lebih menarik daripada membiarkan hal itu menjadi normal baru. Sementara itu, hal yang sama juga berlaku sebaliknya untuk Taiwan. Taipei tidak akan membiarkan Beijing menciptakan situasi di mana kemerdekaan de facto-nya turun di bawah batas itu. Sekarang, hal hebat tentang biaya-biaya ini adalah bahwa hal itu mendorong para pihak untuk merundingkan solusi tanpa harus berperang. Dan memang itulah yang terjadi dalam praktiknya, atau setidaknya yang telah terjadi sejauh ini. Taiwan bertindak sebagai negara yang secara de facto independen, tetapi berhati-hati agar tidak melangkah terlalu jauh sehingga memicu perang dari pihak Beijing. Dan jika ini saja yang perlu kita khawatirkan, atau jika biaya perang benar-benar sangat ekstrim, kita bisa bernapas lega. Misalnya tidak ada perang di Taipei. Sayangnya, masih ada lagi yang harus kita khawatirkan. Bahkan sebelum apapun terjadi di Iran, kalangan keamanan nasional sudah sangat khawatir tentang apa yang mungkin terjadi beberapa tahun dari sekarang. Untuk memberikan versi singkat dari ceritanya, dan bukan yang berdurasi 90 menit yang sudah pernah kita lakukan, kebijakan satu anak Republik Rakyat Tiongkok ternyata terlalu efektif. Dan sekarang, daratan Tiongkok menghadapi krisis demografi. Jendela waktu di mana invasi masih mungkin dilakukan semakin menipis. Jadi, menurut teori ini, perang harus terjadi dalam waktu dekat atau tidak sama sekali. Itu akan mematahkan kesimpulan melegakan sebelumnya, dengan sekarang mengasumsikan bahwa kekuatan berubah seiring waktu. Perubahan seperti itu dapat mengesampingkan perhitungan biaya jika kekuatan daratan akan menurun sedemikian rupa, sehingga Republik Rakyat Tiongkok bisa mendapatkan lebih banyak hari ini dengan berperang, bahkan setelah dikurangi biayanya, dibandingkan dengan hasil terbaik yang mungkin bisa mereka dapatkan di masa depan. Beijing sangat menyadari kekhawatiran ini. Bertahun-tahun yang lalu, dia menetapkan tahun 2027 sebagai batas waktu bagi tentara pembebasan rakyat untuk siap melakukan invasi. Hal ini sering disalahartikan sebagai rencana resmi untuk invasi nyata, padahal sebenarnya tidak demikian. Dan laporan intelijen terbaru menunjukkan bahwa invasi tersebut perlu ditunda sekitar 2 tahun lagi. Masalah dasarnya adalah Anda membutuhkan kapal pendarat untuk, Anda tahu, benar-benar mendaratkan pasukan di Taiwan. Per November 2025, Tentara Pembebasan Rakyat hanya memiliki kapasitas untuk mengangkut sekitar 20.000 pasukan. Perkiraan jumlah pasukan yang dibutuhkan agar invasi berhasil berkisar antara 300.000 hingga 1 juta. Beijing sedang berusaha mengatasi masalah ini. Memang, Republik Rakyat Tiongkok sekarang menyumbang sekitar 53% dari kapasitas pembangunan kapal di seluruh dunia. Jadi, rencana untuk Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat adalah membiarkan Amerika Serikat kelelahan di Iran, membangun cukup banyak kapal, lalu melancarkan invasi sebelum demografi mereka benar-benar anjlok. Tentu saja, itu akan menjadi kabar baik dibandingkan dengan opsi ketiga, yaitu invasi tahun ini. Untungnya, ini adalah kemungkinan yang paling kecil terjadi. Tapi mari kita tetap bahas apa saja yang harus terjadi agar hal itu bisa terjadi. Pada dasarnya, ini akan membutuhkan kegagalan intelijen besar-besaran dari Amerika Serikat. Apa yang baru saja saya bahas tentang kapal pendarat haruslah salah.
Lebih banyak lagi yang dibangun, dan Beijing bersedia mengambil alih kapal sipil untuk menyelesaikan tugas tersebut. Tambahkan ke daftar kesalahan intelijen lainnya tentang pasukan roket Tiongkok daratan yang mengalami masalah korupsi. Dan berbicara tentang korupsi, tambahkan juga tuduhan korupsi sekaligus pembersihan terselubung yang dia lakukan terhadap para pemimpin militer tertinggi. Mungkin semua itu sebenarnya bukan masalah besar, meskipun orang yang ditugaskan untuk mereformasi pasukan roket yang korup justru dicopot karena korupsi. Lucunya, hal yang sama persis juga terjadi pada orang yang ditugaskan Kremlin untuk memberantas korupsi di Angkatan Bersenjata Rusia setelah Perang Georgia. Memang alasan mengapa Republik Rakyat Tiongkok mungkin ingin terburu-buru menyelesaikan tugas ini adalah karena Perang Iran. Persediaan senjata ICS sudah menipis sebelum kampanye udara dimulai, dan sekarang bahkan lebih menipis lagi. Kongres akan mengalokasikan dana untuk membangun persediaan yang melebihi jumlah sebelum perang. Tapi itu membutuhkan waktu. Beijing mungkin lebih memilih invasi setengah matang jika mereka akan menghadapi pertahanan yang bahkan lebih tidak siap. Jika ini memang pemikiran Beijing, kita bisa mempersempit lagi perkiraan waktunya. Cuaca di sepanjang Selat Taiwan cenderung buruk dengan kabut, angin muson, dan ombak yang ganas yang bisa mengganggu setiap pasukan pendaratan. Satu-satunya bulan yang relatif tenang adalah April, Mei, Oktober, dan November. Jendela waktu di bulan April dan Mei tidak memberikan cukup waktu bagi Beijing untuk mempersiapkan operasi tersebut. Itu berarti Oktober dan November menjadi bulan-bulan yang perlu diwaspadai tahun ini. Satu hal yang perlu dicatat di sini. Secara luas, diyakini bahwa salah satu keinginan Amerika Serikat untuk memulai perang dengan Iran adalah untuk melumpuhkan kemampuan Teheran dalam melakukan perlawanan di kemudian hari. Bagaimanapun juga, perang dua front akan menjadi masalah besar jika Republik Rakyat Tiongkok suatu saat menyeberangi selat. Fakta bahwa Amerika Serikat memilih untuk melakukannya adalah sinyal bahwa informasi internal yang beredar di Washington menunjukkan bahwa Republik Rakyat Tiongkok jelas belum siap. Jadi inilah waktu yang tepat bagi Amerika Serikat untuk menyerang Iran, jika Anda berpikir bahwa Iran memang merupakan beban. Intelijen itu bisa saja salah, dan kerugian yang dialami Amerika Serikat bisa membuatnya menjadi salah. Tetapi setidaknya itu tampaknya bukan penilaian Amerika Serikat beberapa bulan yang lalu. Akhirnya, ada kemungkinan bahwa semua ini terjadi pada dekade berikutnya. Mungkin hal itu akan menghindari label Perang Dunia Ketiga sebagai akibatnya, atau mungkin Kremlin akan mengambil kesempatan untuk menginvasi Eropa. Bagaimanapun, banyak waktu akan berlalu pada akhir perang Rusia-Ukraina. Kremlin akan mengawasi peningkatan investasi di Angkatan Bersenjata Rusia, dan mereka akan bertaruh bahwa pengalaman mereka di Ukraina akan memungkinkan mereka mendominasi tentara Eropa manapun yang mencoba menghalangi mereka. Kembali ke Pasifik, kali ini masalahnya lebih rumit. Republik Rakyat Tiongkok membiarkan perubahan demografi terjadi tanpa melakukan invasi. Namun sementara itu, produksi semikonduktor berpindah ke seberang Pasifik. Hal ini sebenarnya sudah berlangsung dengan perusahaan manufaktur semikonduktor Taiwan mendirikan fasilitas cabang di Arizona. Dalam masa depan yang diperkirakan ini, Amerika Serikat tidak lagi bergantung pada kelangsungan hidup Taiwan untuk chip kelas atas. Dengan ketergantungan ekonomi yang tidak lagi relevan, Tiongkok menciptakan fakta di lapangan dengan begitu saja bergerak ke pulau tersebut suatu hari tanpa banyak penjelasan. Versi futuristik dari aneksasi Crimea untuk membuat perbandingan. Ada satu masalah kecil. Presiden Amerika Serikat di masa depan benar-benar ingin melindungi Taiwan, terlepas dari kekhawatiran ekonomi tentang semikonduktor. Beijing salah menghitung tekad Washington untuk berperang, dan akhirnya perang itu tetap terjadi. Jalur ini sangat sesuai dengan modus operandi Republik Rakyat Tiongkok yang sudah berlangsung lama. Jangan lakukan apapun yang bisa mengusik keadaan, lalu pada akhirnya manfaatkan situasi ketika waktunya tepat. Dan intelijen Tiongkok mungkin saja benar, di mana seorang presiden yang tidak peduli memilih untuk tidak melawan, dan kedua pihak menghindari Perang Dunia Ketiga. Taiwan hilang dari peta, tapi tampaknya itu adalah masalah pulau tersebut, bukan masalah Amerika Serikat. Atau kita malah berakhir dalam sebuah konflik besar, karena intelijen Tiongkok salah menilai. Tapi salah perhitungan seperti itu tidak pernah terjadi, kan? Jadi, apa kesimpulan kita untuk hari ini? Biaya perang seharusnya membuat kita pada dasarnya memperkirakan bahwa Republik Rakyat Tiongkok dan Taiwan dapat menghindari perang yang mahal satu sama lain. Sayangnya, perubahan dinamika kekuatan telah membuat banyak pengamat khawatir bahwa invasi mungkin tak terhindarkan dalam beberapa tahun ke depan. Ada kemungkinan bahwa perang yang melibatkan Iran dapat mempercepat rencana-rencana tersebut. Atau Beijing akan menunggu waktu yang tepat, mencoba melakukan invasi satu dekade dari sekarang,
dan berharap bahwa Amerika Serikat sudah tidak cukup peduli lagi terhadap Taiwan untuk datang membantu pulau tersebut. Terima kasih kepada teman-teman di Ohio University yang harus tahan menyaksikan draft kasar video ini. Mereka memiliki kampus yang indah. Dan juga terima kasih sekali lagi kepada Incogni yang telah mensponsori video hari ini. Kunjungi incogni.com /William Spaniel untuk mendapatkan penawaran menarik demi melindungi diri Anda. Dan jika Anda menikmati video hari ini, silakan like, bagikan, dan subscribe, dan sampai jumpa lain kali. Jaga diri Anda.